Terpaksa dinikahi siri demi keluarga, malam pertamaku hancur saat istri sahnya datang. Namaku Bella Sari Putri, usiaku 22 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil dekat Bandar Lampung, tepatnya di Sukadana. Ayahku bekerja sebagai tenaga teknis di perusahaan tambang swasta asal Jakarta. Kami hidup sederhana, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Ibuku dulu guru SD, tapi setelah sakit-sakitan 3 tahun lalu, ia lebih banyak berada di rumah. Aku bukanlah gadis biasa yang bisa dibilang cantik dengan standar kecantikan saat ini. Kulit putih bersih, tubuh ramping di pinggang tapi lekuk paha dan pinggulku jelas terbentuk alami. Payudaraku, ya, sering membuatku tak nyaman karena menjadi perhatian yang tidak mengenakan. Tapi aku selalu mencoba untuk tetap percaya diri dan rendah hati. Hidupku berjalan biasa hingga hari itu di bulan Mei, ketika ayah memintaku menemaninya ke tambang. Ibu sedang sakit, dan kamar kami seperti biasa dipenuhi bau obat dari rebusan, daun sirih dan jahe. Aku akhirnya naik mobil pick-up tua milik Pak Joko, teman ayah, menuju area tambang yang jaraknya sekitar 1 jam dari rumah. "Kamu nggak usah jauh-jauh masuk ke lokasi, Bel," pesan ayah saat turun dari mobil. "Nanti kalau sudah siap, kasih tahu aku." Aku hanya mengangguk, lalu menunggu di bawah pohon rindang di halaman parkir. Suara alat berat bergema, debu beterbangan, dan udara panas menyengat kulit. Aku memegang botol minum dan sesekali mengusap keringat di dahi. Beberapa pekerja melirikku, tapi aku coba abaikan. Sampai seorang pria datang. Ia tinggi, berjas hitam meski cuaca sangat panas. Rambutnya disisir rapi ke belakang, lengkap dengan kacamata hitam dan senyum yang tampak terlalu percaya diri. Kulitnya sawo matang, postur tubuhnya atletis. Sekilas, ia seperti aktor dari sinetron yang biasa ibuku tonton. "Siapa adik manis ini?" tanyanya pada ayahku yang baru saja keluar dari kantor kecil di sisi barat kompleks. Aku mendekat pelan. Ayah langsung membungkuk hormat. "Ini anak saya, Mas Hendra, Bella." "Bella, indah sekali namamu." Senyumannya semakin melebar. Aku tersenyum kaku, tak tahu harus merespons apa. Biasanya, orang tua seperti ayah dan atasannya tidak bicara begitu padaku. Mereka lebih suka bicara serius tentang pekerjaan. "Jadi, kamu masih kuliah?" tanyanya lagi. "Belum, Mas. Baru lulus SMA tahun lalu. Lagi mikirin mau kerja atau lanjut kuliah." "Oh, sayang sekali. Harusnya kamu kuliah. Gadis secantik kamu pasti punya masa depan cerah." Aku tertawa kecil, agak salah tingkah. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku gelisah. Bukan tatapan sopan, tapi seperti menilai. Seperti melihat barang yang ingin dimiliki. Ayahku menyela. "Kami memang lagi kesulitan biaya, Mas. Kalau ada rezeki, tentu akan kami pikirkan." Hendra mengangguk-angguk, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya membantu. Anak-anak hebat harus punya kesempatan." Aku memandang ayahku ragu, tapi ia malah tersenyum lega. Aku tak tahu waktu itu, bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari kehidupan baru yang tak bisa kutolak. Setelah itu, Hendra beberapa kali bertemu ayahku secara diam-diam. Bahkan sempat hadir di rumah tanpa pemberitahuan. Ia selalu ramah, memberiku bingkisan dan puji-pujian yang membuatku tak nyaman. Tiba-tiba, ia mulai membicarakan soal pernikahan. Bukan untuk diriku, katanya, tapi sebagai bentuk terima kasih pada ayahku. "Ayahmu sudah sangat baik padaku. Aku ingin memberinya penghargaan. Dan jika Bella bersedia, kita bisa saling membantu." Aku tak tahu maksud perkataannya. Sampai suatu malam, ayah mengumpulkan keluarga dan menyampaikan sesuatu yang membuatku terhenyak. "Bella, Hendra ingin menikahimu secara siri. Dia janji akan tanggung jawab penuh. Kamu bisa hidup layak, dan ayah bisa naik jabatan." Aku mendongak, nafasku tercekat. "Apa? Nikah siri? Aku belum siap." Ibuku menangis pelan. "Sayang, ayah cuma pengen kamu aman. Tapi aku enggak. Suka dia." Aku berteriak,
Air mataku jatuh. Aku nggak bisa dipaksa. Tapi semua terlanjur bergerak cepat. Uang muka sudah diserahkan. Kontrak antara ayah dan Hendra sudah dibuat. Aku tak punya suara lagi, dan ijab kabul pun dilangsungkan. Aku masih tidak percaya. 3 hari setelah ayah mengatakan bahwa Hendra ingin menikahiku secara siri, semua berjalan seperti film yang tak bisa kuhentikan. Aku duduk di ruang tamu dengan gaun putih sederhana, dikelilingi keluarga besar dari pihak ayah. Suasana tegang, tapi mereka semua membisu. Tak ada tawa, tak ada doa bahagia. Ini bukan pernikahan biasa. Di hadapanku, sudah siap seorang ustadz muda yang terlihat ragu. Ia memandang ke arahku, lalu ke ayahku. Matanya menyiratkan pertanyaan, apakah gadis ini benar-benar ingin menikah? Ibuku duduk di kursi sisi lain, wajahnya pucat. Ia menatapku tanpa berani menjelaskan apa-apa. Sepertinya ia pun diam-diam menyesal, namun ia juga tak bisa melawan suaminya sendiri. Pintu depan terbuka. Hendra masuk, rapi dalam jas biru tua, dan aroma parfum mahal yang menusuk hidungku. Ia tersenyum ketika matanya bertemu denganku, tapi senyum itu justru membuatku merinding. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mata. "Sudah siap?" bisiknya saat duduk di sampingku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggeleng pelan. Ayahku kemudian berdiri. "Silakan Ustadz." Upacara dimulai. Suara ijab kabul menggema di ruangan. Ayahku berkata, "Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya, Bella Sari Putri, dengan Hendra Gunawan. Dengan mas kawin 1 cincin emas dan uang 50 juta, dibayar tunai." Suara Ustadz berikutnya menghentikan napasku. Saya terima nikahnya Bella Sari Putri dengan mas kawin tersebut untuk menjadi istri siri Hendra Gunawan. Aku diam. Tidak protes, tidak bicara, tidak menangis. Aku seperti boneka kayu. Kepalaku terasa ringan, seolah sedang mimpi buruk yang tak bisa kubangunkan diriku sendiri. Setelah selesai, semua orang memberi ucapan selamat. Tapi seperti aku, mereka juga tidak berseri. Hanya beberapa saudara yang mencoba tersenyum, padahal sorot matanya penuh simpati. Ibuku menangis pelan di pojok ruangan. Hendra mendekatiku. Ia menyentuh bahunya. "Kita akan ke Bandar Lampung malam. Ini, kamar sudah disiapkan," katanya lembut, tapi nada itu mengandung kekuasaan. Aku menggeleng. Aku belum siap. Ayahmu sudah menyetujui semuanya. Jangan buat repot lagi ya. Aku menatapnya. Ingin rasanya aku berteriak, menyumpah, menendang. Tapi aku tak punya kekuatan. Aku cuma perempuan lemah yang dipaksa menjadi alat untuk keselamatan. Ekonomi keluarga. Malam itu, kami berangkat. Hendra memesan mobil sewaan lengkap dengan sopir. Aku duduk di belakang, sendirian. Ia duduk di depan, asik bermain ponsel. Sesekali ia tertawa, entah karena pesan atau panggilan dari siapa. Dalam perjalanan, pikiranku melompat-lompat. Aku ingat masa-masa kecilku, ketika aku masih percaya bahwa cinta itu indah. Bahwa pernikahan adalah momen sakral antara dua jiwa yang saling mencintai. Tapi sekarang, semua itu hancur. Semua ilusi itu pecah. Hotel tempat kami menginap begitu mewah. Lobi luas, lampu kristal, karpet tebal, dan udara sejuk yang menusuk kulit. Petugas resepsionis menyambut Hendra dengan hormat. Aku hanya dianggap sebagai bayangan di sampingnya. Kami menuju kamar di lantai 8. Lift bergerak naik, detak jantungku semakin cepat. Di dalam kamar, gorden tebal menutupi pemandangan kota Lampung dari ketinggian. Ranjang besar, tirai sutra, lampu, redup. Aku berdiri di tengah seperti patung. Hendra melemparkan jaketnya ke sofa. "Ayo sayang, kita istirahat." Aku tetap diam. Ia mendekat, menyentuh pundakku. "Jangan takut, kamu milikku sekarang. Aku akan baik padamu." Aku mundur. Aku nggak mau. Kenapa? Kamu sudah jadi istriku. Apalagi yang kamu tunggu? Aku menangis. Aku dipaksa. Aku nggak suka kamu. Aku nggak rela. Hendra menatapku lama. Lalu detik berikutnya,
Ia mendekapku. Erat. Aku berontak, tapi tenagaku tak cukup melawan, tubuhnya yang kuat. Tangannya turun ke pinggang, lalu naik ke punggungku. Aku menjerit pelan. Ia menutup mulutku dengan tangannya. Jangan buat masalah, Bella. Nikmati saja. Kamu nggak akan menyesal. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku berdoa cepat-cepat agar semua ini berakhir. Tapi waktu seperti membeku. Tiap menit terasa seperti jam. Tiap tarikan napas terasa seperti jeritan tanpa suara. Lalu, tiba-tiba, brak! Suara keras dari luar kamar membuat Hendra berhenti. Ia mendongak, keningnya berkerut. Terdengar suara ribut di lobi hotel. Orang-orang panik, langkah kaki berlarian. Apa ini? Hendra membuka pintu. Seorang pegawai hotel langsung datang. Mas Hendra, ada tamu dari Jakarta. Mereca ingin masuk ke kamar ini. Kami sudah bilang ini kamar pengantin, tapi dia marah-marah. Hendra memekik. Wajahnya berubah drastis. Siapa yang kasih tahu dia alamat hotel ini? Sebelum petugas sempat menjawab, suara wanita terdengar dari koridor. Hendra, buka pintu. Aku menyusut ke sudut kamar. Aku tak perlu ditanya siapa itu. Aku tahu jawabannya. Itu pasti istri sahnya. Aku berdiri mematung. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin keluar dari rongga dada. Suara itu tajam, penuh amarah, dan terasa menusuk telingaku seperti pisau tumpul yang menggores perlahan. Hendra, buka pintu. Aku menatap ke arah Hendra. Wajahnya langsung berubah. Dari ekspresi percaya diri dan dominan tadi, kini berubah menjadi cemas dan takut. Ia mundur selangkah dari pintu, seolah-olah suara itu bisa menerobos kayu tebal dan menyentuhnya secara fisik. Apa dia sampai sini? Siapa yang kasih tahu? Desisnya pada diri sendiri. Pegawai hotel masih berdiri di ambang pintu. Dia bilang, istri sah Anda. Kami sudah coba tenangkan, tapi tidak bisa. Istri sah? Aku merasakan air mata hangat mulai turun tanpa sadar. Aku tahu ini akan terjadi suatu hari nanti. Tapi aku tidak siap. Tidak malam ini. Tidak saat tubuhku masih sakit akibat sentuhan paksa Hendra beberapa menit lalu. Tidak saat hatiku masih remuk karena dipaksa menjadi sesuatu yang bukan aku. Sudah, pergi. Kalian semua pergi. Hendra membanting pintu. Ia berputar dan menatapku. Matanya menyiratkan kemarahan, tapi juga ketakutan. Kamu nggak boleh buka suara apa-apa. Apapun yang terjadi, kamu diam saja. Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluk diriku sendiri, mencoba melindungi jiwa yang semakin rapuh. Tiba-tiba, ada dentuman keras lagi dari luar. Hendra, aku tahu kamu ada di dalam. Jangan sampai aku suruh security buka pintu. Aku mendekap erat ujung baju panjangku, berusaha menenangkan diri. Tapi tak mungkin. Semua yang kurasakan adalah kehancuran. Beberapa detik kemudian, pintu kamar kami diketuk dari dalam oleh pegawai hotel. Mas Hendra, tolong buka. Mereka banyak, ada keluarganya juga. Hendra menatapku. Jangan buka suara, bisiknya tajam, ia membuka pintu. Di luar, berdiri seorang wanita tinggi dengan rambut hitam panjang dan jas biru gelap. Di belakangnya, ada dua orang pria dewasa dan seorang wanita paruh baya. Sorot matanya tajam, penuh dendam. Rina, gumam Hendra pelan. Wanita itu melangkah, masuk tanpa izin. Matanya langsung mencariku. Dan begitu ia menemukanku, sorot matanya berubah, dari marah menjadi kesal, lalu beralih ke sedikit penasaran. Ini dia pelakornya? Aku tersentak. Pelakor? Aku ingin protes, tapi suaraku hilang. Rina, dengarkan aku. Hendra mencoba menjelaskan. Apa yang harus kudengarkan? Kamu nikah siri dengan anak kecil ini? Aku menunduk. Aku merasa seperti tikus kecil yang tertangkap basah mencuri makanan. Dia bukan pelakor, Rina. Ini semua demi keluarganya. Aku cuma apa? Bentak Rina. Kamu pikir aku goblok? Aku tahu kamu suka main belakang, tapi ini batasannya.
Hendra, nikah siri? Dia bahkan belum umur. Aku menelan ludah. Aku merasa hancur. Aku bukan pelakor, tapi aku juga tidak bisa membela diri. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak setuju dinikahi secara siri. Aku dipaksa. Rina mendekatiku. Ia lebih tinggi dariku. Ia menatapku tajam. Siapa namamu? Aku menggigit bibir. Bella. Bella? Cantik sekali ya. Makanya kamu mau-maui aja diajak nikah siri? Aku menggeleng cepat. Aku nggak mau. Aku dipaksa. Dipaksa apa? Kamu terima uang kan? Atau kamu benar-benar pengen hidup enak? Aku menggeleng lagi. Air mata mulai jatuh. Aku nggak terima uang. Ayahku yang menerima. Aku nggak punya pilihan. Rina terdiam. Sorot matanya berubah. Dari marah menjadi ragu. Kamu serius nggak tahu kalau dia udah punya istri? Aku mengangguk cepat. Iya, baru tahu tadi. Waktu diajak ke sini, Rina menoleh ke Hendra. Kamu bohongi aku selama ini. Kamu bilang dia cuma teman kerja ayahmu. Rina, sayang, aku cuma pengen bantu keluarganya. Kamu pikir aku nggak tahu maksudmu. Kamu emang suka sama anak kecil, Hendra. Aku tahu itu sejak lama. Tapi ini kelewatan. Aku menatap mereka berdua. Aku tidak tahu harus berdiri di mana. Aku merasa seperti objek yang sedang diperebutkan. Bukan manusia. Bukan korban. Hanya alat. Salah satu pria di belakang Rina maju. Kami dari keluarga besar. Kalau kamu nggak cabut pernikahan siri ini, kami akan laporkan ke polisi dan media. Hendra, mundur. Itu nggak bisa. Ini sudah sah secara agama. Kalau kamu nggak cabut, kami yang akan buat skandal besar-besaran. Kamu tahu konsekuensinya sebagai pejabat perusahaan? Aku mendengar semuanya tanpa bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Aku merasa tidak penting. Aku hanya alat dalam drama besar yang bahkan bukan bagian dariku. Rina menatapku sekali lagi. Kamu harus pulang. Besok. Sekarang juga. Aku mengangguk lemah. Dan kamu. Ia menunjuk Hendra. Kalau sampai ketemu lagi kamu dekati perempuan lain, aku pastikan kariermu hancur. Setelah itu, mereka pergi. Pegawai hotel ikut pergi. Tinggal aku dan Hendra di dalam kamar yang tiba-tiba terasa sangat sempit. Hendra menatapku. Kamu puas? Sekarang kamu dianggap korban. Padahal kamu juga senang dapat uang dari ayahmu. Aku terkejut. Aku nggak minta uang. Aku nggak tahu kalau kamu udah punya istri. Aku cuma diperintah orang tua. Kamu bisa kabur, tahu. Tapi kamu malah nurut. Jadi, jangan pura-pura jadi korban. Aku menangis. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku merasa salah di mana-mana. Aku tidak bisa menyalahkan Hendra sepenuhnya. Aku juga tidak bisa menyalahkan keluargaku. Tapi aku juga tidak bisa melawan. Akhirnya, aku hanya bisa duduk di pojok ranjang, menangis sepanjang malam. Dan pagi harinya, aku pulang ke Lampung. Aku pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Rambutku berantakan, wajahku kusut, dan bajuku masih basah karena air mata semalaman. Aku duduk di pojok ruang tamu sambil memeluk lututku erat-erat. Ibuku menatapku sedih, tapi ia tidak berani mendekat. Ayahku juga diam saja di kursi kayunya, seolah tahu bahwa apa yang terjadi adalah kesalahannya. Kamu nggak apa-apa. Akhirnya ibu bertanya pelan. Aku menggeleng. Tapi aku tidak bisa menjawab lebih panjang lagi. Suaraku hilang entah kemana. Semua kata yang ingin kuucapkan seperti terbenam dalam lautan kesedihan tanpa dasar. Hari-hari setelah itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, membantu ibu masak, membersihkan halaman, bahkan sesekali menemani ayah ke pasar. Tapi semua terasa kosong. Seperti gerak boneka tanpa jiwa. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian malam itu. Bahkan sepupu-sepupuku hanya melirikku sekilas lalu pergi begitu saja. Mereka mungkin merasa bersalah, atau mungkin mereka tetap pada pendirian bahwa ini demi keluarga. Tapi aku mulai berubah. Aku tidak lagi nurut tanpa suara. Aku mulai menyadari bahwa aku punya hati, punya pikiran, punya keinginan sendiri.
Beberapa hari setelah aku pulang, Hendra meneleponku. Aku tidak mau angkat. Tapi ponsel terus berdering. Sampai akhirnya ibu memberiku telepon itu. "Ayo angkat," bisiknya lembut. Dia mungkin pengen minta maaf. Aku menatap layar ponsel. Nama Hendra terus berkedip-kedip. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu apakah aku siap bicara dengannya. Tapi rasa penasaranku lebih besar daripada ketakutanku. Aku angkat. "Bella." Suaranya datar, tapi tidak dingin seperti biasa. "Kamu sudah sampai rumah?" Aku diam. Jawab aku, "Bella." Aku menarik napas. "Iya." Kamu marah sama aku?" Aku tertawa getir. "Aku bukan marah, Mas. Aku hancur. Dengarkan aku. Aku nggak maksud bikin kamu sedih. Aku cuman apa? Kamu nikahi aku tanpa izin istri sahmu. Kamu bohongi aku. Kamu paksa aku jadi alatmu." "Bukan begitu. Aku benar-benar pengen bantu keluargamu. Dan aku juga suka sama kamu." Aku menutup mata. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. "Kalau kamu suka, kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kenapa kamu sembunyikan istri sahmu? Kalau kamu sayang, kenapa kamu nikahi aku secara siri? Kenapa kamu nggak ajak aku bicara?" Aku menangis lagi. Tapi kali ini, air mata itu bukan hanya untuk diriku, untuk ibuku, untuk ayahku, untuk masa depanku yang sempat pudar. Di ujung telepon, Hendra diam, lalu berkata, "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku egois. Tapi aku nggak bisa biarkan kamu pergi begitu aja." "Kenapa? Supaya kamu bisa main belakang lagi? Main aman dengan nikah siri, lalu kalau ketahuan langsung buang aku?" "Enggak. Aku pengen kamu jadi bagian dari hidupku. Aku pengen kasih kamu semua yang kamu mau." Aku tertawa lagi, tapi kali ini tanpa emosi. "Aku nggak butuh uangmu. Aku nggak butuh janji palsumu. Aku cuma butuh kejujuran. Dan kamu nggak pernah kasih itu." Aku menutup panggilan. Setelah itu, aku mulai berpikir. Berpikir tentang hidupku. Tentang masa depan. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus bangkit. Aku harus cari jalanku sendiri. Lalu suatu hari, ibu memberitahuku sesuatu yang membuatku terkejut. "Mas Hendra datang ke rumah. Dia bilang dia pengen ketemu kamu. Pengen ngomong serius." Aku menatap ibu tajam. Aku nggak mau ketemu dia, tapi dia bawa surat. Katanya, dia pengen cabut pernikahan sirinya. "Biar kamu bebas." Aku terdiam. "Kamu yakin dia jujur?" Tanyaku ragu. Ibu juga nggak yakin, tapi dia tampak menyesal. Aku berpikir sejenak, lalu aku putuskan untuk menemui Hendra. Tapi bukan di rumah. Di luar, di warung kopi kecil milik Pak Dedi, beberapa kilometer dari rumah. Saat aku sampai, Hendra sudah menunggu. Ia duduk sendirian di meja pojok, dengan secangkir kopi yang belum tersentuh. Ia memandangku saat aku datang. Aku duduk di hadapannya tanpa menyapa. "Terima kasih kamu mau datang," katanya pelan. Aku tidak menjawab. "Ini surat pencabutan nikah siri. Aku udah tanda tangan. Kita nggak perlu cerai secara agama, karena statusmu tetap lajang. Aku juga akan tarik semua uang yang udah aku kasih ke ayahmu." Aku menatapnya. "Kenapa sekarang?" Ia menghela napas. "Rina, dia nggak percaya lagi sama aku. Keluarganya juga ancam laporkan aku ke polisi. Karierku hampir hancur gara-gara ini. Aku menyadari, aku salah. Aku egois. Aku nggak pantas dapat kamu. Aku diam. Dan kamu pantas dapat yang lebih baik. Bukan orang sepertiku." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya aku tidak melihat nafsu di sana. Hanya penyesalan, kesedihan, dan mungkin kejujuran. Aku mengambil surat itu. Aku terima. "Tapi aku nggak akan lupa apa yang kamu lakukan padaku." Ia mengangguk. "Aku juga nggak akan lupa. Ini jadi pelajaran terbesar dalam hidupku." Aku berdiri.
Aku pergi dulu. Bella. Aku menoleh. Semoga kamu bahagia. Benar-benar bahagia. Aku mengangguk pelan. Lalu pergi. Aku pulang ke rumah dengan langkah ringan. Bukan karena cinta. Bukan karena dendam. Tapi karena aku merasa bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tersenyum. Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Setelah Hendra mencabut pernikahan siri itu, hidupku terasa seperti kertas yang disobek lalu ditempelkan lagi. Tidak utuh, tapi juga bukan hancur total. Aku pulang ke rumah dengan surat itu dalam genggamanku. Surat pencabutan nikah siri yang ditandatangani oleh Hendra sendiri. Ibuku menyambutku dengan tatapan penuh harap. Aku hanya menyerahkan surat itu tanpa banyak bicara. "Kamu udah ketemu dia?" tanya ibu pelan. Aku mengangguk. "Iya, dia cabut." Semuanya, wajah ibu berubah. Tapi bukan bahagia, melainkan sedih dan bersalah. "Ayahmu pasti nggak senang," lanjutku. Ibu menarik napas panjang. "Dia marah-marah sejak tadi pagi. Uang itu sudah dipakai untuk bayar utang dan biaya sekolah adikmu." Aku diam. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku tahu kondisi keluargaku memang rapuh secara ekonomi. Tapi aku juga tahu bahwa uang itu bukan solusi yang benar. Itu cuma penundaan masalah besar. Malam itu, ayahku akhirnya membuka suara. "Kamu tolak semua itu?" bentaknya saat kami berkumpul di ruang makan. Aku menatapnya tenang. "Bukan menolak, ayah. Itu dicabut. Pernikahan itu dianggap nggak pernah ada." Ayahku mengepal tangannya. "Kamu pikir hidup ini cuma soal perasaan? Kami butuh uang itu. Kamu nggak mikirin adikmu." Aku menelan ludah. "Aku mikirin keluarga, ayah. Tapi aku nggak bisa jual diriku demi uang. Aku manusia, bukan barang dagangan." Ayahku menatapku tajam. "Kamu nggak punya hati. Kamu egois." Aku menatapnya balik. "Aku egois karena ingin hidupku punya arti?" Tidak ada jawaban dari ayahku. Ia hanya pergi ke kamar, membanting pintu cukup keras hingga membuat adikku menangis. Aku duduk di pojok sofa. Ibuku datang dan memelukku pelan. "Ayah, kamu masih emosi, tapi ibu bangga sama kamu." Aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku berani bicara apa adanya. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, bantu ibu, baca buku, sesekali ikut les komputer di kota. Aku ingin belajar lebih tinggi, ingin punya pekerjaan tetap, ingin mandiri, tapi impian itu belum bisa kuwujudkan karena biaya kuliah masih jadi penghalang. Sampai suatu hari, aku mendapat pesan singkat dari nomor asing. "Halo Bella, ini Rina, istri Sahendra." Aku langsung kaget. "Rina?" Aku ragu membalas. Tapi setelah beberapa detik, aku mengetik, "Iya kak, ada apa?" Balasan cepat datang. "Aku mau minta maaf atas sikapku waktu itu. Aku sempat salah sangka sama kamu. Aku baru tahu kalau kamu dipaksa. Aku minta maaf banget." Aku membaca pesan itu beberapa kali. Hatiku terasa hangat tapi juga sedih. Aku tidak menyangka ia akan menghubungiku begitu. Aku balas, "Nggak apa-apa kak. Aku juga ngerti kok. Kamu pasti sakit hati waktu itu." Rina membalas lagi, "Aku nggak, cuma mau minta maaf. Aku juga pengen ketemu kamu, pengen ngobrol. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu kuliah." Aku terdiam. Bukan karena tidak percaya, tapi karena selama ini aku tidak pernah membayangkan bisa memiliki teman dari orang yang dulunya musuhku. Aku akhirnya membalas, "Aku mau kak. Terima kasih banyak." Kami sepakat bertemu di Bandar Lampung, di sebuah kafe kecil dekat stasiun kereta. Aku naik angkot sendirian. Jantungku berdebar sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tapi aku siap. Saat sampai, aku melihatnya duduk di meja pojok. Ia tampak lebih lembut dari yang kuingat. Rambutnya disanggul rapi, matanya teduh. "Kamu Bella?" sapanya ramah. Aku mengangguk. "Iya, Kak Rina." Ia tersenyum. "Duduklah." Kami memesan minuman lalu mulai ngobrol. Awalnya canggung, tapi perlahan suasana menjadi nyaman. "Aku nggak pernah menyangka kamu bakal begini baik," katanya sambil menyesap kopinya. "Aku kira kamu tipe perempuan yang suka manfaatin laki-laki."
Aku tersenyum tipis. Aku juga kira Kak Rina bakal benci aku selamanya. Bukan begitu. Aku cuma sedih. Aku cemburu. Aku takut kehilangan. Tapi setelah ngomong sama Hendra, aku sadar. Kamu korban juga. Aku mengangguk. Aku juga mikir kayak gitu pas dia cabut pernikahan itu. Aku sadar. Aku nggak sendirian. Ada orang lain yang juga dikorbankan. Kami diam sejenak. Lalu Rina berkata, "Aku tahu kamu pengen kuliah. Aku punya kenalan di Jakarta. Aku bisa bantu kamu daftar beasiswa." Aku terkejut. "Bener, Kak?" "Iya. Kamu layak dapat pendidikan. Layak dapat masa depan yang lebih baik." Aku meneteskan air mata. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena harapan. Aku nggak tahu harus bilang apa. "Makasih banyak, Kak." Rina tersenyum. "Jangan bilang makasih. Ini juga jalan untuk aku menebus kesalahanku." Setelah pertemuan itu, hubungan kami mulai intensif. Rina sering mengirimiku informasi tentang beasiswa, panduan tes masuk universitas, hingga rekomendasi tempat kos jika aku sudah diterima. Aku mulai rajin belajar. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, dan akhirnya, beberapa bulan kemudian, kabar itu datang. Surat penerimaan dari universitas ternama di Jakarta. Aku menangis membacanya. Ibuku memelukku erat. Ayahku diam saja, tapi sorot matanya berbeda. Sepertinya ia mulai menyadari bahwa aku bukan anak kecil yang bisa ia atur seenaknya. Aku memberi kabar ke Rina. Balasannya singkat tapi menyentuh. "Selamat, sayang. Jalannya masih panjang, tapi kamu udah di titik awal menuju masa depanmu sendiri." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku yakin aku bisa, dan aku tidak perlu dinikahi siri siapapun untuk membuktikan nilai diriku. Surat penerimaan itu terasa seperti mimpi. Aku menggenggam kertas biru kecil itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis bahwa aku diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Paramadina Jakarta. Aku akan kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Aku bahkan mendapat beasiswa parsial dari yayasan yang dipimpin oleh Rina. Aku menunjukkan surat itu pada ibuku. Matanya berlinang. Ia memelukku sambil berbisik, "Ibu bangga sama kamu, Nak." Ayah tidak ada di rumah saat itu. Tapi ketika ia pulang dan melihat semua orang riang, raut wajahnya langsung berubah. "Kamu mau kuliah di Jakarta?" Tanyanya dingin. Aku mengangguk ragu. "Iya, Ayah. Beasiswanya sudah keluar. Aku bisa tinggal di kos." "Di mana uang untuk ongkos hidupmu?" Potongnya kasar. "Kami nggak punya uang lagi. Uang dari Hendra sudah habis." Aku diam sejenak. "Aku bisa kerja sambilan, Ayah. Ada program magang di kampus. Aku juga bisa jadi asisten dosen atau freelance content writer." Ayah mendengus. "Kamu pikir hidup di Jakarta cuma modal semangat doang? Kamu masih hijau. Nanti kamu malah jadi korban lagi. Jual diri buat makan." Air mataku mulai naik. "Ayah, aku sudah dewasa. Aku nggak akan ulangi kesalahan yang sama." Ayah menatapku tajam. "Kamu kira kita nggak lihat berita? Anak perempuan di luar sana banyak yang rusak gara-gara percaya omong manis laki-laki. Kamu belum siap." "Tapi ini beda, Ayah. Ini tentang pendidikan. Bukan laki-laki. Bukan uang. Ini soal masa depanku." Ayah menggeleng keras. "Nggak boleh. Kamu tetap di sini. Kalau mau kuliah, cari kampus di Lampung." Aku ingin sekali lagi membela diriku, menjelaskan betapa pentingnya universitas itu bagiku. Tapi aku tahu ayah tidak akan mendengarkan. Ia selalu bicara dengan ego seorang kepala keluarga yang merasa segalanya harus sesuai harapan mereka. Saat malam tiba, aku mencoba menelepon Rina. "Kak Rina, ayah nggak izinkan aku pergi ke Jakarta," kataku sedih. Rina diam sejenak. "Kenapa?" "Ayah bilang aku belum siap. Katanya aku bisa jadi korban lagi. Dia takut aku di luar nanti akan dibohongi laki-laki lagi." Rina tersenyum lewat suaranya. "Sayang, kamu nggak akan dibohongi lagi kalau kamu belajar menjadi wanita yang kuat.
Dan kamu sudah mulai jalan ke arah itu. Tapi Karina, gimana? Aku bisa kuliah tanpa persetujuan keluarga? Kamu bukan anak kecil lagi, Bel. Kamu punya hak atas hidupmu sendiri. Aku menepuk air mata yang jatuh. Aku takut bertindak melawan. Kalau kamu nggak berani, maka hidup kamu akan terus dikontrol orang lain. Apakah kamu rela hidup begitu? Aku diam. Lalu menggeleng pelan meski Rina tidak bisa melihatku. Enggak. Jadi kamu harus pergi. Kamera kos udah disiapin. Tiket bus juga. Besok pagi jam 8 pagi, aku kirim sopir jemput kamu di pinggir jalan dekat rumah. Jangan kasih tahu orang tua. Aku menelan ludah. Kakak serius? Iya. Kamu harus pergi sebelum mereka menghancurkan impianmu. Hati-hati. Aku mulai menyiapkan barang-barangku. Baju, buku catatan, laptop bekas kiriman pamanku, beberapa dokumen penting. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan ibu, aku takut mereka akan memberitahu ayah. Pagi itu, jam 7:50, aku mencium tangan ibu sambil berpura-pura hanya ingin pergi les pagi. Belajar yang rajin ya, bisiknya. Aku mengangguk. Iya bu. Aku keluar rumah. Hati berdebar. Di ujung jalan, mobil hitam besar sudah menunggu. Supirnya turun, membuka pintu belakang untukku. Aku masuk. Mobil langsung bergerak cepat meninggalkan desa kecil tempatku tumbuh. Aku menatap jendela. Rumahku semakin jauh. Hatiku campur. Aduk antara takut dan harapan. Aku tidak kabur karena dendam. Aku pergi karena aku pantas punya hidup yang lebih baik. Setelah hampir 6 jam perjalanan, kami sampai di depan apartemen kos-kosan Rina. Gedungnya tinggi, modern, dengan keamanan ketat. Aku turun dari mobil, masih terbawa syok. Rina menyambutku dengan senyum hangat. Selamat datang di duniamu yang baru, Bella. Aku menangis. Tapi kali ini, tangisan itu bukan karena luka. Tapi karena akhirnya, aku bisa bernapas. Beberapa hari pertama di Jakarta sangat melelahkan. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, sistem kampus yang berbeda, dan rutinitas belajar yang intens. Aku mengikuti orientasi mahasiswa baru, mengenal teman-teman dari seluruh Indonesia, dan mulai merasakan energi positif yang selama ini hilang dari hidupku. Aku juga mulai aktif di komunitas perempuan yang fokus pada pemberdayaan perempuan muda. Rina adalah salah satu mentor di sana. Ia mengenalkanku pada para relawan, psikolog, dan aktivis yang punya cerita tragis seperti milikku. Salah satunya adalah kakak senior di kampus, Mira, yang dulunya menjadi korban pelecehan di kampus lamanya. Ia bilang, dulu aku diam saja karena takut. Tapi setelah aku berani bicara, ternyata banyak yang mendukungku. Kamu juga punya suara, Bella. Jangan biarkan orang lain tutup mulutmu lagi. Aku mengangguk. Aku mulai belajar, Kak. Tapi tidak semua berjalan lancar. Suatu malam, handphonemu berdering. Nomor asing. Aku ragu mengangkat. Tapi begitu suara itu terdengar, aku langsung panik. Bella, suara ayahku. Marah. Kamu... Di mana? Kami cari kamu dari kemarin. Aku menahan napas. Maaf, ayah. Maaf apanya? Kamu kabur? Tanpa izin? Kamu pikir hidupmu cuma kamu yang punya hak? Aku menunduk. Aku pengen kuliah di sini. Aku udah kerja keras dapat beasiswa. Kami nggak butuh prestasi itu. Kamu harus pulang. Sekarang. Aku menelan ludah. Aku nggak bisa. Ayah. Apa? Kamu berani menolak perintah ayahmu sendiri? Aku menutup mata. Aku bukan anak kecil lagi. Aku manusia. Punya hak menentukan hidupku sendiri. Ada keheningan panjang di seberang. Lalu suara ayahku mulai melunak. Kamu benar-benar yakin kamu bahagia di sana? Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Iya, ayah. Aku nggak akan lupa keluarga. Tapi aku harus punya hidupku sendiri. Beberapa detik kemudian, suara ibuku masuk. Bella, ibu doakan kamu kuat. Ibu cinta kamu. Aku menangis.
Aku juga sayang ibu, ayah. Telepon ditutup. Perlahan. Aku duduk di pinggir ranjang kosku, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, aku merasa proporsional. Aku bukan lagi boneka, bukan lagi alat, bukan lagi korban. Aku adalah Bella Sariputri, perempuan muda yang punya suara, yang punya mimpi, yang punya nyali, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hidup di Jakarta terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya nyata. Aku tinggal di kamar kos kecil di lantai 3 sebuah apartemen sederhana dekat kampus. Kamar itu cukup untukku, kasur tipis, meja belajar, dan lemari kayu usang. Tapi rasanya seperti istana bagiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki ruang untuk bernapas tanpa tekanan. Aku mulai beradaptasi dengan ritme kuliah. Setiap pagi, aku pergi ke kelas pukul 8, pulang sekitar jam 4 sore. Di antara waktu itu, aku sering ikut diskusi kelompok atau magang sebagai penulis konten di salah satu LSM lokal yang bekerja sama dengan universitas. Rina sering membantuku dengan bimbingan karier dan mental. Ia bahkan mengenalkanku pada seorang psikolog muda yang membantu proses pemulihan trauma masa laluku. Tapi meskipun sudah jauh dari Lampung, bayangan masa lalu masih sering hadir. Pagi itu, saat sedang mengetik laporan untuk tugas akhir semester, ponselku berdering. Nomor asing, aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. Bella, suara ayahku terdengar parau. Kamu di mana? Aku langsung tegang. Ayah, aku baik-baik saja. Aku sedang di kampus. Ayah pengen kamu pulang. Ibu rindu. Kamu juga harus lihat adikmu. Dia sakit. Aku menelan ludah. Adikku sakit. Kenapa nggak bilang dari awal? Ayah malu, tapi sekarang ayah minta kamu pulang. Cuma kamu yang bisa bantu. Aku diam sejenak. Ayah, aku nggak bisa begitu aja tinggalkan kuliah. Ini semester penting. Kuliah nggak akan ngasih makan kalau adikmu mati. Suara ayahku membuatku terkejut. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar darurat atau hanya cara ayah agar aku pulang. Kalau memang darurat, aku bisa transfer uang buat biaya rumah sakit, kataku pelan. Uang? Kamu pikir ayah cuma butuh uang? Adikmu butuh kasih sayang. Butuh kakaknya. Bukan transfer dari jauh. Aku menutup mata. Aku tahu ini lagi-lagi bentuk tekanan. Tapi kali ini, aku tidak ingin mudah diprovokasi. Aku nggak bisa pulang, ayah. Aku punya tanggung jawab di sini. Tapi aku janji akan bantu sebisaku. Ayahku diam sejenak. Lalu berkata, kalau kamu tetap keras kepala, ayah akan datang ke Jakarta. Dan kamu nggak akan senang lihat apa yang akan ayah lakukan. Telepon ditutup. Aku duduk termenung. Ada rasa takut merasuk. Aku tahu ayahku bisa melakukan banyak hal jika marah. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh mundur lagi. Beberapa hari kemudian, Rina menjemputku di kampus. Ia membawaku ke kafe langganannya di bilangan Senopati. Tempat itu tenang, nuansa hijau, dan ramai dengan mahasiswa serta pekerja muda. Ada, apa kak? Tanyaku setelah kami memesan minuman. Rina menatapku serius. Ayahmu nelpon aku semalam. Aku terkejut. Dia dapat nomorku dari mana? Entahlah, mungkin cari-cari. Dia bilang kamu harus pulang. Katanya adikmu sakit parah. Tapi aku cek ke sumber lain. Ternyata adikmu cuma demam biasa. Sudah sembuh. Aku menahan napas. Jadi, itu bohong? Iya. Dia hanya ingin kamu pulang. Ingin mengendalikanmu lagi. Aku menunduk. Aku nggak tahu harus gimana, Kak. Aku takut nanti ayah benar-benar datang ke sini. Dia bisa bikin keributan. Bahkan bisa ganggu kampus. Rina menyentuh tanganku lembut. Dengarkan aku, Bella. Kamu nggak punya kewajiban meladeni tekanan orang tua yang tidak mendukung masa depanmu. Kamu punya hak untuk hidup sendiri. Aku menggeleng pelan. Tapi mereka orang tuaku. Aku nggak bisa begitu aja cabut hubungan. Nggak, usah cabut. Tapi batasi. Jangan biarkan mereka atur hidupmu lagi. Kalau mereka terus paksa, kamu harus siap melawan. Aku menatap matanya. Aku takut, semua orang takut. Tapi kamu harus ingat, kamu sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan perempuan.
Jangan sia-siakan itu. Aku mengangguk pelan. Tapi, beberapa hari setelah percakapan itu, aku menerima kabar yang lebih buruk. Seorang sopir taksi mengantarkan surat dari ayahku. Surat itu dikirim via pos, alamat kosku dicatat lengkap. Isinya singkat, tapi menusuk. Bella, ayah sangat kecewa padamu. Kamu meninggalkan keluargamu demi ego. Ayah doakan kamu bahagia di sana. Tapi ayah tidak akan mengizinkan kamu pulang lagi. Selama kamu tetap di Jakarta, kamu bukan anakku lagi. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Air mataku turun tanpa henti. Aku mencoba menelepon ibu. Tapi teleponku selalu ditolak. Aku merasa seperti terbuang. Tapi aku tidak menyerah. Aku pergi ke tempat Rina dan ceritakan semua. Ia memelukku erat. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk menjadi dirimu sendiri, bisiknya. Tapi kamu nggak sendirian. Kamu punya aku. Punya komunitas kita. Punya teman-temanmu di kampus. Aku menangis dalam pelukannya. Setelah itu, aku mulai aktif menulis tentang pengalamanku. Aku bergabung dengan program penulisan personal essay di kampus. Salah satu tulisanku berjudul Aku Bukan Barang, Kisahku di Balik Nikah Siri, viral di media sosial kampus. Beberapa LSM wanita mulai menghubungiku untuk kolaborasi kampanye anti nikah siri ilegal. Aku juga diminta bicara di seminar nasional tentang perlindungan perempuan dalam pernikahan. Dan dalam salah satu kesempatan itu, aku bertemu dengan seorang jurnalis muda dari salah satu media online besar. Kamu punya cerita yang kuat, katanya. Kalau kamu izinkan, aku mau wawancara kamu dan terbitkan artikelnya. Aku ragu. Tapi aku nggak mau keluargaku terseret. Kita bisa gunakan nama samaran. Tapi isi cerita kamu bisa menginspirasi banyak perempuan. Aku berpikir sejenak. Lalu mengangguk. Artikel itu terbit seminggu kemudian. Judulnya, Di Bawah Bayang-Bayang Nikah Siri, Kisah Perempuan Muda yang Berani Melawan. Artikel itu viral. Dibagikan ribuan kali. Banyak netizen memberiku dukungan. Beberapa korban nikah siri mengirim pesan ke emailku, menceritakan kisah mereka. Mereka bilang aku memberi mereka keberanian, tapi tidak semua respon positif. Beberapa hari setelah artikel itu terbit, aku menerima pesan dari nomor asing. Kamu memalukan keluarga. Jangan pernah pulang lagi. Kami nggak punya anak sepertimu. Itu dari pamanku. Orang yang dulu mendukung pernikahan siri itu karena uang Hendra. Aku menatap layar ponselku lama. Lalu aku hapus pesan itu. Aku tidak akan menyerah. Aku bukan barang. Aku adalah Bella Sari Putri. Dan aku akan terus berbicara. Sampai tidak ada lagi perempuan yang merasa seperti aku dulu. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah artikel bisa mengubah hidupku secara total. Setelah tulisanku viral dan menjadi topik pembicaraan di banyak forum diskusi online, media nasional mulai melirik ceritaku. Banyak LSM perempuan menghubungiku untuk berbicara dalam seminar-seminar penting. Aku bahkan diminta menjadi narasumber dalam program talk show pagi hari di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam wawancara itu, aku bicara tanpa menyembunyikan apapun. Aku ceritakan bagaimana aku dipaksa menikah siri demi kepentingan keluarga. Bagaimana ayahku lebih memilih uang daripada masa depanku. Bagaimana malam pertamaku hancur karena istri sah Hendra datang dengan amarah dan rasa sakit hati. Dan yang paling penting, aku tekankan betapa nikah siri seringkali disalahgunakan sebagai alat untuk memperkaya atau mempermainkan perempuan muda. Nikah siri bukan pelindung, kataku saat itu, mataku berkaca-kaca tapi suaraku tegas. Tapi jebakan. Jika dilakukan tanpa transparansi, tanpa izin istri sah, maka ini adalah bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan. Saat itu juga, dunia mulai mendengarkanku. Beberapa minggu setelah penampilanku di TV, Rina mengajakku ke kantornya, tempat dia bekerja sebagai direktur eksekutif di sebuah yayasan perlindungan perempuan bernama Perempuan Merdeka. Kamu nggak sadar ya? Katanya sambil tersenyum. Kamu sekarang udah jadi simbol perlawanan bagi banyak perempuan. Aku tertawa kecil. Aku cuma bicara dari pengalaman pribadi. Nggak ada niat jadi simbol. Tapi itulah kekuatanmu.
Kamu bicara dari lubuk hati yang paling dalam, dan orang bisa merasakan itu. Rina lalu membuka map coklat di atas meja. Aku mau ajak kamu kerja sama. Kami sedang bikin program pelatihan digital untuk korban nikah siri dan kekerasan dalam rumah tangga. Kamu akan jadi salah satu mentor utama. Aku terdiam. Mentor? Tapi aku masih kuliah. Kamu bisa kombinasikan. Ini part-time. Dan bayarannya lumayan. Lebih dari cukup untuk biaya hidupmu di Jakarta. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Iya, Kak. Aku mau. Pertemuan pertama dengan peserta pelatihan digelar di aula kecil Yayasan Perempuan Merdeka. Ada 10 perempuan yang hadir. Usia mereka bervariasi, dari 19 hingga 35 tahun. Semua memiliki luka yang sama seperti milikku. Dipaksa menikah siri, diperlakukan tidak adil, dijadikan objek keinginan laki-laki. Aku berdiri di depan mereka. Jantungku berdebar. Tapi begitu melihat tatapan mereka, penuh harapan, penuh kepercayaan, aku mulai tenang. Aku dulu kayak kalian, kataku, suaraku mantap. Aku dipaksa. Aku takut. Aku pikir tidak ada jalan keluar. Tapi ternyata, selalu ada jalan. Selama kita berani bicara, selama kita tidak menyerah, selama kita percaya pada diri sendiri, kita bisa bangkit. Salah satu peserta bertanya, bagaimana kalau keluarga tidak mendukung? Aku tersenyum. Aku juga mengalaminya. Ayahku sampai mencabut hubungan denganku. Tapi aku belajar bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari keluarga darah. Kadang, ia datang dari orang-orang yang benar-benar peduli padamu, seperti teman-teman di sini, seperti kami. Seorang ibu muda di barisan belakang menangis. Ia menceritakan bagaimana suaminya menikahinya secara siri, lalu meninggalkannya begitu saja setelah ia hamil. Ia tidak punya surat nikah, tidak punya hak apapun. Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya lembut. Kamu tidak sendirian lagi. Sekarang kamu punya kami. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar yang membuatku terkejut. Sebuah email masuk dari redaksi majalah nasional terkemuka. Mereka ingin memuat kisahku dalam edisi spesial tentang perempuan pemberani di Indonesia. Judulnya, Bella Sari Putri. Dari korban nikah siri ke suara yang menggema. Aku membacanya beberapa kali, tidak percaya. Aku lalu diwawancara oleh tim jurnalis mereka selama 2 hari. Mereka datang ke kosku, ke tempat kerjaku, ke kampusku. Mereka bahkan mencoba menghubungi keluargaku di Lampung, tapi ayahku tetap menolak komunikasi. Artikel itu terbit bulan berikutnya. Di halaman depan, di bawah fotoku, tertulis, dia dulunya diam. Kini, suaranya menggema. Setelah itu, hidupku terus bergerak maju. Aku berhasil menyelesaikan studiku dengan predikat sangat memuaskan. Aku menulis buku autobiografi berjudul Aku, Bukan Barang, Kisahku di Balik Nikah Siri, yang menjadi bestseller nasional. Uang dari royalti buku itu tidak hanya untukku, tapi juga untuk pendirian pusat dukungan psikologis bagi korban kekerasan gender di daerah-daerah pelosok. Aku juga menjalin hubungan baik dengan Rina. Ia seperti kakak sekaligus mentor yang selalu mendukungku. Bahkan ia membantuku merekonsiliasi dengan ibu. Suatu sore aku menelepon ibu. Sudah lama sekali rasanya. Bu, ini aku, Bella. Ada jeda panjang. Lalu suara ibu terdengar gemetar. Bella, ibu kangen banget sama kamu. Aku menangis. Aku juga, Bu. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud tinggalkan kalian. Ibu nggak marah. Ibu bangga. Ibu lihat kamu di TV. Kamu hebat, Nak. Ibu doakan kamu selalu. Aku menatap langit-langit kamarku, berlinang air mata. Tapi kali ini, itu bukan air mata luka. Itu adalah air mata pemulihan. Hendra, entah bagaimana, sempat mengirimiku pesan singkat beberapa bulan setelah semua ini. Aku senang kamu berhasil. Maafkan aku. Aku salah. Aku egois. Aku doakan kamu bahagia. Aku tidak membalas. Tapi aku menyimpan pesan itu sebagai kenangan. Bukan untuk dendam,
tapi sebagai pengingat bahwa kesalahan bisa menjadi pelajaran. Sampai hari ini, aku masih aktif di komunitas perempuan merdeka. Kami sudah membantu ratusan perempuan yang mengalami trauma serupa. Kami memberi mereka ruang untuk berbicara, untuk pulih, untuk bangkit. Aku juga mulai bekerja sebagai konsultan komunikasi untuk beberapa organisasi internasional yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Dan ketika aku ditanya dalam sebuah konferensi internasional, apa pesanmu untuk perempuan muda di seluruh dunia? Aku menjawab dengan yakin, jangan biarkan siapapun mengatur hidupmu. Jangan takut melawan, jangan takut berbeda, karena kamu punya suara, dan suaramu layak didengar. Aku menatap audiens yang penuh dengan perempuan muda dari berbagai negara. Lalu, aku menambahkan, kalau aku bisa keluar dari bayang-bayang kegelapan, kamu juga bisa. Dan akhirnya, setelah semua ini, aku tidak lagi merasa seperti barang. Aku adalah Bella Sariputri, seorang perempuan, seorang pejuang, seorang suara, yang akhirnya bebas.